dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, Ya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali kami saat ini masih dari Masjid Hajjah Sitimang, Kota Makassar. Tentunya mengajak semua untuk kembali memperdalam ilmu agama, meluruskan niat untuk mencari berkah ridho Allah di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Semangat sekali hari ini Pak Ustadz, terima kasih Ustadz Dasat Latif sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali kita Ya. subuh hari ini ibu-ibunya subuh sudah cerah wajahnya. Ini tanda-tanda Ramadannya penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jilbabnya juga cantik-cantik, Masya Allah. Matching-matching, ungu, pink, ungu. Ungu juga. Alhamdulillah, ungu. Bagaimana kabar Ibu? Sebelum ke sini persiapan sahur sudah diselesaikan? Alhamdulillah. Aman yang di rumah ya Bu ya. Jangan sampai nanti terlantar lagi. Dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat termasuk Anda yang menyaksikan. Insya Allah yang dalam kesempitan mudah-mudahan segera menemukan solusi dari segala permasalahan. Ustadz izin, Ustadz sering memberikan petua nasihat kepada kita. Kalau kamu ingin perbaiki nasib, ingin berjalan lebih baik. Yang pertama kali yang harus perbaiki adalah perbaiki sholatmu. Nah yang mau kita tahu sebenarnya untuk dibahas lebih mendalam. Bagian mana yang harus kita perbaiki. Apakah dari ketepatan waktu, sunnah dan rukunnya, dan lain-lain. Mohon penjelasan dan petuahnya Pak Ustadz. Ibu-ibu salah satu yang paling kita tidak senang rugi. Betul. Ya toh? Mau ndak rugi Bu? Baik rugi amal maupun rugi dagang. Ya kan? Tidak ada. Dan hampir semua orang senang untung. Ya toh? Ada di sini ndak mau untung? Kita semua untung, mau untung. Maka Allah memberikan siapa sih sebenarnya orang beruntung itu. Kata Allah dalam Al-Quran, kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Bayangkan, beruntung orang-orang Islam. Apa semua beruntung? Tidak. Ya. Allah tidak berkata beruntunglah orang-orang Yahudi. Beruntunglah orang-orang Nasara. Tidak, Allah cuma kata kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, muslim. Tapi apa semua? Tidak. Ada syaratnya. Siapa yang beruntung? Kata Allah dalam ayat berikutnya, kad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasiun. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Maknanya, kenapa Allah tidak katakan Yahudi beruntung? Tidak beruntung. Kenapa? Karena dia tidak dibagi salat. Umatnya Nabi Ibrahim dianggap tidak terlalu beruntung. Kenapa? Karena tidak dikasih sholat. Kita lah umat Islam yang diberi sholat.
Tapi apakah semua otomatis beruntung sebagai orang Islam? Tidak. Siapa? Mereka yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat pun itu masih ada ternyata yang rugi. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang sholat yang celaka? Mereka yang tidak mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi urutannya begini. Kita sebagai umat kan ada 25 tuh Nabi dan Rasul. Dari Adam sampai Muhammad SAW. Ya, yang paling terkenal dikasih 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Dari semua itu 4 kitab ini 3 kitab sebelumnya dirangkum menjadi Quran. Tapi kitalah umat yang diberikan perintah sholat. Umat yang lain tidak dikasih. Maka ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu kan Nabi mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil. Umatku ini kan pendek-pendek umurnya. Kasihlah keistimewaan. Berikanlah keistimewaan. Maka Allah berikan keistimewaan. Apa keistimewaannya itu? Allah kasih, saya kasih kau sholat. Oke, kita kaji kembali latar belakang nih sholat. Sholat itu kan diperintahkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ya kan? Masih ingat latar belakangnya Isra Mi'raj? Kenapa Nabi diisrakan? Satu, Nabi lagi duka. Ya kan? Kenapa lagi berduka? Wafat pamannya, Abu Thalib. Kemudian wafat istrinya. Dalam keadaan duka itu Allah panggil Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Coba, kemana hiburannya? Tanjung Bayam? Bukan. Pantai Lakesi? Bukan. Kemana hiburannya? Ketemu dengan Allah. Apa yang Allah kasih? Perintah puasa? Bukan. Perintah sholat? Itu yang Allah kasih. Dan ketika ketemu dengan Allah, ini Bu, kalau kita pelajari itu sejarahnya Isra Mi'raj kan, sampailah ketika Nabi disampai ke langit ke-7, kemudian Sidratil Muntaha, Kausabaha, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, saya tidak bisa tembus ini arena. Hanya kau yang Allah persilahkan. Kalau saya tembus ini, hancur saya punya tubuh. Hanya kamu. Maka Nabi berdialog dengan Allah. Apa dialognya? Begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Stop sampai di situ. Allah, Nabi memuji-muji Allah. Membesarkan Allah. Kesimpulannya, segala kebesaran, kekuasaan, keindahan semua Allah. Milik Allah. Itu yang kita baca kata tahiyat. Apa lanjutannya Bu? Apa lagi? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Lalu Nabi lagi Allah menjawabnya, assalamu alaina ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jadi Nabi dulu memuji Allah, lalu Allah memberi salam kepada Nabi. Segala keselamatan umat untukmu Muhammad. Apa Nabi cukup di situ? Tidak. Di situ kelihatan Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Setelah diberi salam, apa kata Nabi? Bukan cuma saya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan dan kesejahteraan seluruh terlimpah kepada orang-orang soleh. Coba, begitu misal saya ketemu presiden, terima kasih Dasat kau datang ke sini, semoga keselamatan buat kamu, semua berlimpah untuk kamu Dasat. Saya bilang, bukan cuma saya Pak Presiden, untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu Nabi. Dikemuliakan oleh Allah, mulialah engkau Muhammad, segala kemuliaan, tapi keselamatan buatmu Muhammad. Apa kata Nabi? Bukan cuma saya, kepada seluruh umat muslim. Nah, itulah yang terjadi dialog ketika Isra Mi'raj. Maka Nabi berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah pun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dialog. Nah, sekarang betapa pentingnya ini sholat.
maka dia menjadi tiang agama. Maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya apa? Coba lihat Mas Bayu. Bangunan tidak ada dinding masih bisa berdiri. Tidak ada atap masih bisa berdiri. Tidak ada lantai masih bisa berdiri. Tapi tidak ada bangunan yang tidak ada tiangnya. Artinya kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak sholat, itu pasti roboh dia punya agama. Kalau ada yang mengaku Islam tapi tidak sholat, itu berarti agamanya tidak ada. Apa maksudnya Ustaz? Kristen jelas agamanya Bu. Hindu jelas agamanya. Buddha jelas agamanya. Yahudi jelas agamanya. Konghucu ada jelas agamanya. Tapi kalau Islam tidak sholat, tidak jelas agamanya. Kenapa? Tanda keislaman kita sholat. Siapa bilang? Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana fimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Apa maksudnya Ustaz? Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, jangan kemana-mana sahabat dasar, kita akan bahas lebih jauh mengenai topik sholat hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Hari ini sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita sholat, saya mau membahas baju saya nih Pak Ustadz. Ini mungkin ada kaitan dengan sholat, apakah kita kalau misalnya menghadap Allah kan harus bagus-bagus gitu ya Pak Ustadz. Ya. Sama seperti kita mau ketemu misalnya pejabat atau presiden, pikirin bajunya yang bagus. Nah ini kalau untuk sholat pakai baju seperti ini gimana Pak Ustadz? Jadi syukurnya itu Allah kalau mau ditemui, Allah tidak bilang berpakaianlah yang mahal, berpakaianlah yang mewah, tidak. Allah cuma katakan berpakaianlah yang indah. Masya Allah. Ini kan indah. Ini indah ya Pak Ustadz ya? Ini gajah duduk Pak Ustadz? Indah itu tidak harus mahal. Betul. Ya, ada mahal belum tentu indah. Pakaian-pakaian perempuan itu yang sempit-sempit. Itu yang di dalam apa itu? Yang di dalam etalase kan tidak bisa disentuh itu. Oh tipis-tipis, kecil, tidak bisa disentuh. Mahalnya minta ampun, tapi tidak indah. Nah, kalau yang ini indah ya Pak Ustadz? Indah ini. Ini dari gaji duduk, warnanya Pak Ustadz. matching. Betul, sarungnya. Dan motif-motifnya baru lihat, sarung Indonesia ini. Nah, Kenapa? Ada khas Nusantara. Betul sekali. Dari generasi ke generasi ada baju kokonya, ada pecinya, dan yang asli itu ada tulisan Arabnya di kotaknya, logonya monokrom dan produksi dari PT Gajah Duduk. Disebut Gitu. gajah duduk karena gajahnya tidak pernah berdiri. Oke, Mas Bayu. Pak Ustadz, kita lanjut lagi Pak Ustadz, bahas mengenai sholat. Jadi untuk kita melaksanakan ibadah sholat, terkadang nih Pak Ustadz, kan kita lalai. Ada orang yang pikir, ya saya Islam tapi saya nggak sholat, tapi bukan berarti saya nggak Islam. Tadi Ustadz telah menjelaskan, kalau nggak sholat berarti agamanya seperti nggak ada gitu Pak Ustadz. Ayat yang saya bacakan tadi itu surah Al-Fat 29. Ya. Yang menjelaskan kalau kamu mengaku Islam itu ada 5 tandanya. Ya. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka yang mengaku umatnya Muhammad, yang mengaku umat Islam, mereka memiliki 5 ciri, 5 tanda. Apa itu tanda Ustaz? Tanda Mas apa, Bayu? Ustaz? Saya pegawai negeri. Ya. Mana tandanya? Oh ada seragam. Ada namanya baju. karpet, kartu pegawai. Kartu pegawai. Kalau mengaku tidak ada berarti bukan. Bukan betul. Iya kan? Saya janda. Mana buktinya? Ada surat kematian suami. Misalnya, misal. Ketawa sih. Ya kan? Saya jomblo. Mana buktinya? Ternyata KTP-nya bersuami atau beristri. Iya kan? Oh, Harus iya. ada tandanya. Saya anggota Polri. Saya mengaku gampang. Mana tandanya? Ada kartu Ada tandanya anggota. kan? Begitu saya Islam.
Mana tandanya kalau kau Islam? Salah satu dari tanda Islam itu kata Quran tadi surah Al-Fat 29. Apa tandanya? Dengar. As-sidda walal kufar. Satu, tegas kepada orang kafir. Dua, ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Ini yang ketiga. Tarahum ruka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku, sujud, solat. Berarti kalau dia tidak ruku, tidak solat, bukan Islam. Bahkan Nabi katakan batas antara keislaman dan kekafiranmu adalah solat. Ketika kau tidak solat, kau kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang meninggal tidak pernah solat, jangan kau solati jenazahnya. Itu pentingnya nih solat, Bu. Coba lihat ibu-ibu, ya. Solat ini juga kata Nabi, as-salatu miftahul jannah. Solat itu kuncinya sorga. Artinya apa? Nah, begini. Ada orang kan yang selalu bilang begini, kan yang penting hatinya baik. Yang penting saya Tuh, ada sedekahnya, suka bantu orang, ya, bersilaturahmi, dia wakafkan tanahnya untuk masjid, dia wakafkan tanahnya untuk rumah ibadah, tapi tidak ada sholat. Itu ibaratnya, Bu, ada HP-nya, tapi tidak ada sinyalnya. Ya kan? Ada HP-nya. Nanti Allah ketika ketemu, Das'at, ini wakafmu. Ini hajimu. Jami haji. Ini wakafmu. Ini puasa Ramadanmu. Ini sedekahmu. Ini sifat baikmu sama orang. Ada anak yatim kau kasih sekolah. Nah, ini semua amalmu. Mana kuncinya? Hurufnya itu kuncinya 2, 4, 4, 4, 3, 4. Mana kuncinya? Apa? Sholat. Tidak ada. Allah bilang, ada ji amalmu dasat. Ada ini semua amalmu ini. Tapi tidak bisa kau ambil karena kau tidak punya kunci. Ibu-ibu, contoh lain. Ada semua tabungan tak toh? Nah, pergi ke bank menabung. Ibu, itu nona penjaganya, tellernya toh. Dek, nona, ini ada nuku tabunganku 10 juta. Nah, tulis mina mata, nah kasih masuk rekening. Ya toh? 2 hari kemudian mau pergi ambil ki. Nona, mau ambil uangku. Bisa langsung diambil? Bisa langsung diambil? Apa nak minta nona? Apa nak minta? Pertama nak tanya, mana buku rekening tak? Ya toh? Enggak ada. Nah uangku itu. Enggak bisa, Bu, harus ada bukunya. Lihat kok CCTV, 2 hari yang lalu ku setor. Cocok mi, mana-mana bukunya. Nah bilang hilangi bukunya. Pikir uruski dulu di kantor polisi. Iya toh? Apa namanya? Surat kehilangan. Iya toh? Begitu juga nanti di akhirat. Tuhan, mana puasaku? Mana zakatku? Mana silaturahmiku? Mana wakafku? Allah bilang ini. Mana kuncinya? Mana? Tidak ada, hilang nih. Pikir dulu urusi di neraka. Oh di situ. Iya nih, urus dulu di neraka. Sudah kau urus di neraka, baru kau masuk ke sini. Iya. Berarti kalau orang puasa nggak sholat, nggak? Dia harus urus dulu keterangan hilang sholatnya. Keterangan hilang sholatnya di mana diurus? Di neraka. Jadi orang yang banyak amalnya tapi tidak ada sholatnya akan sia-sia. Maka sholat ini penting. Sudah itu nilai-nilai sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa paling ada orang bagus sholatnya Ustaz, tapi jelek juga sifatnya? Bagaimana? Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara yang baik dan yang buruk. Dosamu, pahala kebaikanmu, pahala. Itulah sebabnya setiap manusia ada 2 malaikat yang menyertainya. 1 malaikat yang mencatat amal di kanan, 1 malaikat mencatat di keburukan di kiri. Kalau dia sholat dicatat kebaikannya.
Kalau dia buka auratnya dicatat lagi dosanya. Kalau dia tinggalkan sholat dicatat lagi dosanya. Kalau dia lagi mengaji ikut pengajian dicatat lagi baiknya. Nanti di akhirat namanya hari perhitungan. Dihitung itu amal tak ibu. Kumpuli yang kanan timbangi baiknya sini. Kumpuli yang kiri timbangi di sini. Timbang punya timbang. Ternyata berat amalnya daripada dosanya. Dia masuk surga. Ternyata berat dosanya daripada amal kebaikannya, dia masuk neraka. Kalau ternyata banyak sekali amalnya, hampir tidak ada jeleknya, tapi tidak sholat, sia-sia. Siapa mereka? Seperti yang temukan ini listrik. Amal jariahnya banyak bu, iya toh? Kita bisa masak pakai itu. Nah bilang ada rice cookerku Ustaz, tapi enggak bisa masak. Batin enggak mau masak-masak. Bilang bagaimana mau masak, enggak ada kabelnya. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi mengenai sholat ini. Dan saya yakin dari jamaah ada yang mau bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita gaspol lagi nggak pakai rem-rem untuk memperdalam ilmu agama. Dan seperti yang disampaikan dalam petuah Ustadz tadi, betapa pentingnya sholat karena itu adalah kunci dari semua amal baik. Semua amal baik akan sia-sia tentunya kalau tidak ada kuncinya. Untuk itu kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Namun saya izin untuk menyapa dulu nih yang sudah hadir. Yang pertama ibu-ibu dari Majelis Taklim Fastabikul Khairat Pare-Pare. Nggak kompak, ulangi. Coba masa orang kita cek lagi pare-pare ya. nggak kompak? Majelis Taklim Fastabikul Khairat Pare-Pare. Nah, baru begitu. Mas Bayu, tahu ini Pare-Pare? Pare-Pare ini salah satu kota di Makassar. Di Sulawesi Selatan kan ada 3 kota. Yang pertama, satu Makassar, kota Makassar. 2 Pare-Pare, 3 Palopo. Oh, Nah ini jauh salah dari satu. sini, Pak Ustadz. Ini dari Makassar kira-kira 3-4 jam. Masya Allah. Kota kelahirannya B.J. Habibie. Wow, kota cinta. Kota cinta Habibie dan Ainun. Ini ya. Luar biasa. Ini dia mau contoh cintanya Habibie sama Ainun. Masya Allah. Oke. Selanjutnya saya akan menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Pondok Pesantren Ad-Dariyah DDI Sulawesi Selatan. Nah, DDI ini salah satu ormas. Kalau misalnya kalau di Sulawesi Tengah kita kenal Al Khairat, ya kan? Kalau di Sulawesi Selatan ini namanya DDI. Singkatan ya Pak Ustadz? Darud Dakwah wal Irsyad. Nah, itu pesantren legenda di Sulawesi Selatan. Pendirinya Abdurrahman Ambok Dalek. Kalau saya tidak salah sudah masuk dapat gelar pahlawan. Sudah dapat gelar pahlawan Masya nasional. Allah. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Lalu berikutnya nih ada dari komunitas Baldatun Jamilah. Masih semangat Bu? Dari mana Ibu? Dari Pare-Pare juga? Bukan, dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar Jalan Rappocini. Bukan ya? Oh BTP. Dari BTP. Itu BTP populer sekali di Makassar. Tapi anak-anak sekarang banyak tidak tahu apa itu kepanjangannya BTP. Apa itu Pak Ustadz? Bumi Tamalandrea Permai. Oh. Dulu waktu saya masih kuliah tidak ada orang mau tinggal di sana. Kenapa Pak Ustadz? Sepi. Sekarang? Ramai. Ibarat Jakarta seperti Bekasi lah begitu. Wah, sudah ramai, sudah berkembang berarti ya. Ya. Masih semangat ya Bu? Kalau gitu kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, seperti janji kami tadi kita akan memberikan kesempatan untuk yang bertanya. Silahkan, yang mau bertanya, ada yang mau langsung sebelah sini mungkin dari Pare-Pare. Silahkan Bu. Silahkan Ibu. Boleh maju Berdiri, ke depan. Bu, berdiri sini, maju Bu. ke depan, Ya. sebutkan nama dan pertanyaannya Ibu. Jangan lupa bawa mic-nya. Bawa mic-nya Bu. Ya. Bukan dibawa ke rumah ya, bawa. ke Jangan, rumah. bawa untuk ke depan aja Pak Ustadz, jangan Ya. dibawa pulang. Perkenalkan diri dulu Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nur Hayana Aziz dari Majelis Taklim Fastabikul Khairat Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Lumpue, ada nenekku di situ, Bu. Oh beneran Pak Ustadz? Ada benar di Lumpue depan masjid. Masjid apa Pak Ustaz? Masjidnya ada Lumpue. Masjid Rahmatan. Kan di belakangnya itu Masjid Lumpue ada pantai toh? Iya. Oh, itu Masjid di situ. Rahmatan. Iya, Masjid Rahmatan. Ya, Masjid Rahmatan. Iya, Waktu kalau aku kecil sering ke situ. Oh, Lumpue. iya, Masih apa namanya? Nenekku itu saudara dengan bapaknya bapak mamaku. Iya, Pak Ustadz. Di mana-mana. Maksudnya begini. Emang begitu. Nenek saya yang tinggal di Lumpue itu mamanya mama saya bersaudara. Nenek satu dekat. nenek. Ya, cuma karena jarang ketemu, itulah pentingnya silaturahmi. Sudah arwah sekarang, sudah meninggal. kami Pak Ustaz di Masjid Fastabikul Khairat itu jalur keluar terminal induk. Oh, yang masjid sebelah kanan. Iya. Kalau Jalur- dari Makassar sebelah kiri. Iya, betul, Pak Kalau Ustaz. dari atas di bawah. Ya. Silakan Oke, pertanyaannya, silakan Bu. Ibu. Iya, tabe Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan itu apa yang sering menjadi penyebab sehingga sholat kita tidak diterima? Oke. Dan apa tanda-tanda sholat kita tidak diterima? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih Terima kasih, Ibu. Bu. Silakan kembali. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama jamaah masjid di masjid Ibu ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa diundang ke masjid ceramah. Amin. Ya, amin. Berapa itu pernah ke Rahmatan Ceramah Hikmah Maulid. Ya, lama Mi. Disitulah pertama kali kita ketemu. Ternyata sudah pernah ketemu. Pernah ketemu ya. Terima makasih. kasih. Ya, ibu-ibu, saya sebagai pendakwah tidak bisa menjawab kalau dikatakan, Ustadz diterima enggak sholat saya? Itu hak prerogatif Allah. Nanti saya bilang tidak diterima, Nabi bilang Tuhan apa urusanmu? Kau kah Tuhan? Iya toh? Nah, yang bisa saya jawab adalah apakah sholat saya sah atau tidak? Ibu ya? Apakah sholat ibu sah atau tidak? Bisa saya jawab. Kalau ditanya diterima tidak sholat saya Ustadz? Wallahu a'lam. Ya? Nah, kalau dibilang sah tidak? Selama syarat sahnya dipenuhi pasti sah. Apa Ustadz? Satu, bersih dari najis. Berarti harus wudhu dulu. Ya kan? Kalau habis hadas besar, itu harus mandi. Nah, apalagi syaratnya? Menutup aurat. Apalagi Ustadz? Masuk waktu sholat. Apalagi menghadap ke kiblat. Apalagi baca Al-Fatihah. Nah, itu kalau ibu lakukan itu sah. Diterima tidak? Wallahu a'lam. Ya. Nah, sekarang apa tanda-tandanya sholatnya berkah? Berkah, manfaat. Iya, kalau dia bisa mewujudkan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apabila sholatnya mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya itu berkah. Sholatnya itu faedah. Kalau ada orang sholat tapi tukang gosip, ada faedah? Ada, tetap ada. Apa faedahnya? Minimal dia sudah gugur kewajibannya. Tidak berdosa Mi. Ya, makanya tidak boleh bilang, kenapa belum pergi sholat ibu? Masih suka kah gosip? Sudah gosip tidak sholat. Berarti 2-0. Mana berdiri dosanya. Iya toh? Itu sebabnya Bu. Nah, 2 malaikat. Ada malaikat khusus jaga kebaikan. Ada khusus catat keburukan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ada yang bilang, kenapa belum pokok sholat ibu? Nah bilang, Ustaz, saya masih mencari-cari hidayah. Sekalinya maut yang dapat kok. Kau cari-cari hidayah untuk sholat. Ternyata maut yang menemukanmu. Matilah kau tidak dalam keadaan sholat. Auzubillah min zalik. Ya,
Jadi ibu, sholat mau sifatnya jelek tidak tetap sholat. Ada lagi yang bilang begini, yang penting kan hatinya, biar tidak sholat. Ibu, ada yang kalah baik hatinya Nabi? Kira-kira ada yang kalah baik akhlaknya Nabi? Tapi beliau tetap sholat. Nah, jadi sholat ini mutlak harus dilakukan. Apapun keadaan harus sholat. Kenapa? Karena dia tanda keislaman. Apa maknanya tanda keislaman? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Membahas mengenai sholat Pak Ustadz, kan kita tahu punya keluarga, punya anak-anak yang lagi kita nasihati, kita didik supaya punya iman dan takwa. Dan salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Tapi tidak mudah memang untuk mengajarkan anak untuk sholat. Bagaimana caranya mengajarkan mereka dan kalau mereka meninggalkan sholat, apa boleh dihukum? Apa bentuknya? Ya, kalau soal hukum Nabi pernah bilang begini. Beruntung orang tua yang menyediakan rotan, kayu di rumahnya untuk mendidik anaknya sholat. Coba, Nabi bilang begini, 7 tahun ajar dia sholat. Jadi 7 dari 1 sampai 7 itu sudah diajar sholat. 10 tahun masih tidak mau pukul. Itu boleh. Tapi pukulnya bukan langsung pak. Wadaw, viral Pak Ustadz. Apalagi sekarang, anak-anak kita bisa dilapor orang tuanya ke polisi. Ya, Nah, maka dari kecil, anak saya itu dari kecil. Nah, ibunya kasih bangun sholat subuh. Tidak mungkin anak mau sholat subuh kalau ibunya tidak sholat. Beratnya itu ngajar anak-anak sholat. 2 kamar dikasih bangun dulu yang pertama. Bangko nak bangko. Bangun ini duduk. Kita pergi di kamar kedua. Bangko nak bangko. Tidur lagi nih. Begitu. Itu orang begitu masih lebih mulia di sisi Allah daripada tidak pernah kasih bangun anaknya. Maafkan saya kalau saya harus berkata, lebih baik memelihara kambing di rumah satu daripada anak yang tidak sholat. Maafkan saya kalau harus bilang begitu. Kenapa Ustaz? Kambing ada gunanya Bu. Kalau dia tidak ada guna, diapain? Dipotongi. Iya toh? Dimakan semuanya. Kalau tidak mau dipotong, dijual. Atau disedekahkan. Tapi kalau anak, Bisa, mau diapa Bu? Bisa Mau diapa? Mau dipotong? Tidak mungkin. Mau dikasih orang? Kau lagi susah. Iya toh? Maka didik anak. Jangan didik ketika dia sudah sarjana. Repot dari kecil. Maka Nabi bilang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu kata Nabi. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang membuat dia majusi, nasara dan kafir. Terserah. Seolah-olah Allah ingin berkata, saya kasih kau buku kosong dasat. Silahkan kau mau tulis apa. Mau kau tulis insinyur boleh. Mau kau tulis pemerintah boleh. Mau kau tulis pedagang boleh. Mau kau tulis ulama boleh. Tapi ingat semua yang kau tulis nanti saya tanya tanggung jawabmu. Kenapa kau tulis pemerintah? Kenapa kau tulis dokter? Kenapa kau tulis ulama? Maka ibu-ibu dari kecil ajar sholat. Lewat nih anak cucu. Sholat. Kalau tidak sholat jangan berharap. Mau lihat masa depannya ibu nanti, lihat anak di rumah. Kalau tidak pernah ibu lihat sholat, jangan terlalu merasa aman di kubur nanti. Ini penting sholat. Jadi ibu bapak dulu enak itu kalau subuh, sholat. Panggil anak pertama yang azan. Anak kedua yang iqamah. Bapaknya yang imam. Ibunya yang ceramah. Masya Allah. Ini itu kan. Ini di bulan puasa. Bayangkan kalau begini rumah tangga. Masa Allah tidak kasih kaya orang begini? Coba lihat. Yang membuat kita miskin kan tidak seperti ini. Coba kalau anak pertamanya yang azan subuh. Anak keduanya yang iqamah. Bapaknya yang imam.
Ibunya mimpin ceramah, nasihati anaknya. Sudah itu dia baca Yasin, baca Quran beberapa ayat. Masa Allah tidak bahagiakan rumah tangga begini? Apa alasannya Tuhan tidak kasih bahagia? Ini kita mau bahagia tapi sholat tidak pernah. Kita mau bahagia tidak pernah ingat Tuhan. Kita mau kaya tapi tidak pernah doa. Ini kan tidak masuk akal. Nah, ini sholat pondasi. Sholat ini penting, begitu pentingnya sehingga Nabi katakan tanda keislamanmu itu adalah sholat. Maknanya apa? Maknanya apa? Bu, kalau dia tidak sholat dia kafir. Karena dia penting maka harus dilakukan dalam keadaan apapun. Bagaimana seandainya tanda keislaman itu haji? Maka banyaklah anda Islam. Kenapa? Susah haji. Bagaimana kalau tanda keislaman adalah puasa? Nah banyak orang tidak bisa puasa. Tapi sholat, apa alasanmu tidak bisa sholat? Tidak bisa kena air, boleh tayamum. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh baring. Tidak hafal, boleh kau membaca. Boleh baca itu buku sambil pegang. Bukan apa-apa ya Pak Ustadz? Nak ketawai ki cucu tak? Nak ketawai ki cucu. Iya nak, karena terlambat kau belajar. Maka kau belajar kau nak jangkau seperti nenek. Ini aliran sesat. Masya Allah, baik Pak Ustadz, terima kasih atas petuahnya. Kita akan berikan kesempatan untuk yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Yang di sebelah sini, Ibu, berkaitan dengan tema kita hari ini silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustadz izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmawati Majid. Saya mewakili Pondok Pesantren DDI Adaria Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan, kalau tiba-tiba ada bencana Pak Ustaz, tapi kita dalam keadaan sholat, ya. Nah kita mendahulukan menyelamatkan diri daripada melanjutkan sholat. Nah, apakah sholat kita ini gugur Pak Ustaz? Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tiba-tiba gempa bumi. Bu, boleh membatalkan sholat. Mengancam jiwa yang wajib bisa batal. Kalau mengancam jiwa. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang lari bawa parang. Wih. Boleh. Boleh. Ya, mati konyol kita kulah, mati syahid. Kau tikam saya, mati, bukan mati syahid, mati konyol. Ya Ibu ya. Kecuali yang memang membuat kita tidak bisa lari lagi. Misal lagi sholat, tak, tiba-tiba kita sujud, gempa duk. Tidak ada pemanasan, matinya mati syahid. Mati dalam keadaan beribadah. Bukan lain kalau ibu tunggu biar supaya saya mati. Bunuh diri namanya itu Bu. Ya, ya begitu. Jadi kalau dalam keadaan darurat boleh misalnya ibu, banjir, makin lama makin tinggi sampai di lutut. Ibu berhenti dulu sholat, tinggalkan. Ya, berdosa tidak. Yang berdosa kalau tidak ada halangan, tidak ada tantangan ibu jalan. Allahu Akbar. Masakan. Hangus. Lanjut lagi. Tidak boleh ya. Batal itu Bu, batal. Ya. Boleh bergerak dalam sholat kalau meninggalkan tempat. Boleh, langkahnya tidak boleh lebih dari 3. Misalnya Ibu ya. Di sini tiba-tiba kita lihat, ada bahaya. Ibu boleh pindah. 1, 2, 3. Malah Ibu misalnya di Masjid Haram kita lihat ya, di sini kita tiba-tiba di sana ada kosong, itu kan harus diisi tuh saf yang kosong, maka Ibu boleh pindah jalan, isi boleh. Yang penting jalannya tidak membelakangi kiblat. Kalau dia jalan begini, batal. Kenapa? Dia membelakangi kiblat. Ya Bu ya. You understand? Yes. Thank you very much. Jadi sholat ini adalah sesuatu yang penting. Dia bagian daripada rukun Islam. Maka maknanya ini wajib dilaksanakan
dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggal. Kecuali belum balik, hilang ingatan atas gila, atau dalam keadaan terpaksa, dalam tekanan. Ya, kalau ada jamaah di sini merasa belum pernah haid, boleh tidak sholat. Atau ada jamaah di sini merasa hilang ingatan alias gila, boleh tidak sholat. Atau dia ditancam senjata kepalanya sama Belanda, kalau kau sholat saya tembak kepalamu, boleh tidak sholat dalam keadaan tertekan begitu. Ya, selain itu wajib sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Apapun wajib sholat semenjak dia balik sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sebab dari kita rajin dan tekun memelihara sholat. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Dasat atas petuahnya. Insya Allah menjadi motivasi buat kita semua di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita dan juga berbanyak ibadah, utamanya sholat kita agar semakin khusyuk. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir, yang di Parepare hati di jalan kembali ke tempat, ke rumah. Salam buat keluarga dan terima kasih sahabat Dasat dan pemirsa Metro TV. Insya Allah besok kita akan ketemu kembali tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.